muda, kaya, bergelimangi harta, nggak pernah kenal tanggal tua. Apalagi kalau belanja online nggak pakai paylater. Wah, tentu jadi harapan semua sobat cuan ya. Tapi ngomong-ngomong, di zaman sekarang masih ada nggak ya yang masih muda tapi sudah punya harta miliar rupiah nih? Eits, tapi bukan gara-gara jadi afiliator binary option ya. Ngakunya sultan, besoknya masuk rutan. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Cuan untuk berkenalan nih dengan sosok anak Betawi asli, namanya Cica Amalia. Umurnya sekitar 31 tahun lah, tapi saat ini sudah punya harta miliaran rupiah loh, bahkan sekitar 30-an miliar rupiah dari bisnis properti. Nah, kok bisa sih pertanyaannya? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol. Mbak Cica, apa kabar? Baik, Sasha. Apa kabar? Baik juga Mbak Cica. Nah, selain kesibukannya jadi ibu rumah tangga, apa sih kesibukan Mbak Cica saat ini? Sibuknya apa ya? Oh, ngurus kucing, karena saya punya kucing. Lalu belajar banyak hal, dari mulai belajar manajemen finansial, belajar saham, belajar banyak deh pokoknya. Wah, kayaknya banyak aja. banget. Nah, yang paling membuat bikin penasaran Sobat Cuan adalah katanya nih Mbak Cica punya aset miliaran rupiah dari bisnis properti. Nah, ini seru banget nih sebenarnya ngomongin bisnis properti. Nah, seperti apa sih Mbak Cica? Boleh dong diceritain apa aja sih bisnis properti yang Mbak Cica punya? Boleh. Sambil duduk aja gimana? Oke. Nah, saat ini Mbak Cica bisnis propertinya nih ada apa aja sih? Untuk saat ini ya, selain ngurus rumah tangga, hobi saya juga olahraga. Ya, sambil mengisi waktu, saya memanage memang beberapa properti yang saya miliki. Saat ini saya ada rumah tinggal, lalu saya ada bisnis kos-kosan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saya ada apartemen di Kemang, lalu ada rumah juga yang saya sewakan di daerah Bintaro, dan ada 2 rumah lagi, satu di Depok dan satunya lagi di Ampera, itu yang lagi proses pembangunan dan nantinya akan saya jual gitu. Oke, nah dari banyak macam-macam nih, kan ada tadi kos-kosan, terus ada sewa apartemen sama kontrak rumah juga. Nah, ini awalnya tuh gimana sih, yang paling duluan nih yang mana? Apakah apartemen atau duluan bangun kos-kosan nih Mbak Cica? Kalau cerita awalnya sebenarnya udah lumayan lama ya, dari sekitar mungkin 8 atau 10 tahun yang lalu gitu kan. Awalnya dari orang tua sebenarnya. Saya kan anak Betawi asli ya kan. Nah, ibu saya waktu itu membagi-bagikan asetnya ke anak-anaknya. Saat itu saya kepikiran, ini asetnya mau saya apain gitu kan. Kebanyakan orang mungkin langsung beli mobil atau jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Tapi waktu itu saya pikir, kalau saya spend uang saya untuk hal-hal konsumtif seperti itu tidak akan berkembang, ya kan? Dari situ saya mulai nyicil, waktu itu beli rumah yang ada di Bintaro, yang saat ini disewakan, dikontrakin. Saya awalnya saya beli properti di situ. Bintaro itu berarti duitnya kalau boleh tahu modal awalnya berapa tuh Mbak Cica? Waktu itu saya beli di harga 700 juta. Dan sekarang jika saya jual harganya sudah sampai 1,4 miliar. Nah, waktu itu kenapa pilihnya di daerah, maksudnya penentuannya tuh gimana sih waktu saat itu? Karena waktu itu saya harus membagi-bagikan ya aset, jadi nggak langsung saya belikan semua untuk rumah Bintaro, tapi satu di rumah Bintaro, satunya lagi saya beli tanah di yang jadi kos-kosan sekarang. Nah, untuk beralih ke kos-kosan itu nggak langsung jadi seperti sekarang, semua itu bertahap. Jadi bisnis properti saya memang saya mulai bertahap. Waktu itu saya bisa beli rumah di Bintaro tapi tidak saya tinggali, tapi saya sewakan. Saya sendiri ngekos di tempat lain. Menarik. Iya. Jadi gimana caranya supaya saya bisa menghabiskan uang sekecil mungkin tapi saya bisa mendapatkan lebih banyak seperti itu. Waktu kos-kosan di Haji Nawi itu pun awalnya saya beli memang udah jadi ya, tapi waktu itu hanya beberapa kamar. Tapi saya kembangkan hingga sekarang ada 32 kamar. Tapi saya masih penasaran nih, tadi kan punya rumah yang dikontrakin, ada juga bisnis kos-kosan. Apartemen nih, gimana nih awal pemilihannya? Beli apartemen juga kemarin saya beli saat pandemi. Jadi
di mana apartemen ini banyak yang kosong, tidak ada yang sewa, jadi si pemiliknya itu jual murah. Saya selalu memanfaatkan momentum di mana orang lagi butuh uang, orang lagi terdesak seperti itu. Ini tapi tahu info-infonya berarti dari teman-teman aja dari gitu. Teman-teman, dari saudara, ada yang kasih tahu ini ada yang jual murah gini-gini, itu saya cek juga, terutama cek legalitasnya juga ya, kalau emang aman semuanya baru saya beli. Ya kebetulan jadi kalau saya beli kayak misalnya nih rumah yang ada di Depok gitu ya, waktu itu saya beli dalam kondisi yang rumah tua, rumah lama, dia jual karena butuh uang, kemudian saya beli dan saya renovasi, saya bangun baru, lalu saya jual. Tentunya dengan cuan yang lumayan. Hasil dari cuan itu saya belikan apartemen. Oke, diputar dari itu diputar lagi di jadi apartemen. Jadi semua hasil investasi saya tidak saya gunakan untuk kesenangan. Maksudnya untuk misalnya kebanyakan orang kan yang banyak uangnya beli supercar, ya kan, jalan-jalan ke luar negeri, flexing di sosial media, pakai yang branded enggak lah. Saya cukup biasa aja. Tapi hasil dari semua investasi itu saya putar lagi, saya manage kembali agar menghasilkan lagi. Gitu. Nah kalau misalkan tadi kan yang pertama berarti kontrakan rumah di Bintaro. Nah itu kalau misalkan dari segi penentuan harga nih, itu apa sih yang dipertimbangkan oleh Mbak Cica? Pastinya kita harus cek dulu harga pasar ya, dimana berapa sih harga kisaran sewa rumah di antara di sekitar situ gitu. Kita juga nggak bisa menentukan harga yang terlalu di atas karena nanti nggak laku. Atau kita juga nggak bisa kasih harga terlalu murah karena nanti ya nggak enak juga di kitanya dong. Saya juga sisi lain adalah bagaimana rumah ini terawat. Harga orang akan berani bayar, tapi kalau rumahnya dalam kondisi baik, terawat, dan full furnish, walaupun furnishnya bukan yang kelas premier ya, kelas biasa aja, tapi setidaknya lengkap gitu. Kalau buat kontrakin rumah itu target segmen marketnya siapa aja Mbak Cica? Di sana itu karena rumah kafling, jadi keluarga. Keluarga. Oke, kalau misalkan untuk apartemen nih, nah itu awal penentuan harga, oke saya akan kontrakin apartemen ini seharga segini tuh based on apa? Based on harga pasar juga. Di apartemen itu saya beli kebetulan kalau apartemen ini studio ya, karena memang mempunyai beli. Saat itu belinya berapa Mbak Cica? Waktu itu saya beli di harga 700, padahal harga pasarnya itu udah 1,3. Oke, gimana tuh waktu itu cara nego-negonya apa? Dengan menggunakan kekuatan wanita gitu biar bisa menawar gitu gimana? Saya cuma bilang pokoknya saya cuma punya dana segini, take it or leave it gitu. Oke, karena waktu saat itu orangnya juga sedang butuh uang, jadi makanya dia berani lepas harga murah gitu. Tapi memang dalam kondisi yang kosong, jadi saya isi lagi, saya touch up lagi, kemudian saya sewakan. Itu target segmen marketnya Mbak Cica tentunya buat keluarga juga atau siapa? Enggak, kalau apartemen karena studio ya, jadi lebih ke pribadi gitu. Itu juga saya sewakan. Ini daerah Kemang ya? Daerah Kemang, di Kemang Village Residence. Bisa bulanan, bisa juga harian. Kalau harian saya sewakan lewat Airbnb. Oh oke. Jadi dimaksimalin gitu, jadi nggak cuma yang tahunan ya? Enggak dong. Oke. Nah kalau misalkan dari segi cuan nih, kalau di antara sewain rumah, kemudian dari bangun kos-kosan sama apartemen, yang mana nih yang paling cuannya nih sangat berlimpah gitu loh dibandingin di antara ini? Kalau yang paling gede cuannya sebetulnya jual rumah. Jadi kita beli murah, kita bangun, kita jual. Itu memang cuannya gede. Tapi memang kendalanya adalah tidak mudah untuk menjual rumah. Karena apalagi di saat momen seperti ini gitu. Kalau untuk daily-nya di kos-kosan dong. Dan kos-kosan juga nggak langsung gampang begitu aja ya ngurus kos-kosan. Ada orang yang mikir, wah enak punya kos-kosan tinggal di rumah, tidur, duit datang sendiri. Nggak kayak gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan servis yang bagus kepada anak kos, pelayanan, komplain-komplain langsung kita tidak lanjuti sehingga membuat anak-anak tuh betah gitu. Oke. Menarik nih soal kos-kosan, karena kan sebenarnya kita tahu kos-kosan kan udah banyak menjamur juga di Jakarta, tapi gimana nih caranya kos-kosan yang kita punya ini bisa kompetitif. Nah kayaknya nggak afdol kalau kita nggak langsung lihat nih kos-kosan Mbak Cica nih seperti apa sih ya kan? Mau lihat langsung? Langsung dong, boleh. Oke, kita kesana yuk.
Nah, sekarang kita mau kemana nih Mbak Cica? Nah, ini saya mau ngajak Sasha ke salah satu project yang lagi saya garap nih, Sya. Project properti, masih gak jauh-jauh lah dari properti emang. Deket aja dari Jalan Kenanga, Ampera. Itu daerah Ampera berarti? Daerah Ampera. Ini saya beli kafling tanah tahun lalu. Saya beli waktu masih era pandemi ya. Alhamdulillah dapat harga diskon. Diskonnya berapa nih waktu saat itu belinya? Walaupun nggak diskon-diskon amat, tetap mahal juga ya daerah situ ya. Di bawah harga pasar lah. Harga pasarnya sekitar 25 juta per meter. Ini saya beli di harga 22 juta per meter. 22 juta per meter. Berarti saat itu berarti belinya kan hitungannya kafling ya? Kafling. Bersihnya waktu itu kira-kira beli tanahnya aja tuh berapa? Ini saya luas 300, hampir 350 meter, saya lupa Pak exactly sekitar pastinya berapa. Meter. 8 miliar lebih lah. Sekitar 8 miliar 350 meter. Nah setelah itu akhirnya baru dicicil bangunannya ya? Nah ini saya baru mulai bangun nih, baru mulai 2 bulan karena nabung dulu kan, setahun setelah beli itu saya nabung dulu. Nah sekarang baru mulai memberanikan diri. Properti yang lagi aku garap sekarang. Aku beli di tahun lalu dalam bentuk kafling dan baru 2 bulan ini aku mulai bangun. Oke. Rencananya rumah ini akan 4 lantai, lengkap fasilitas dengan kolam renang dan juga ruang gym. Ada 4 kamar, lumayan besar lah ya. Tapi nanti rencananya mau aku jual. Oke, nah tadi kan kalau tidak salah Mbak Cica sempat bilang kalau ini budget bangunnya sekitar 3 miliar kan. Nah ini kalau misalkan lagi dibangun kayak gini, itu nanti targetnya bisa dijual di rentang waktu berapa lama sih Mbak Cica? Untuk proses pembangunannya sendiri kan 1 tahun ya. Nanti setelah jadi langsung aku pasarkan pastinya. Atau mungkin sebelum jadi banget juga udah mulai aku pasarin. Target aku sih setahun juga laku, maunya sih seperti itu. Tapi lihat nanti gimana pasarnya ya. Tapi yang namanya kita bisnis properti itu nggak usah khawatir Syah. Karena properti itu tidak terlalu besar dampaknya kepada pandemi terutama ya. Namanya juga aset, jadi tidak akan turun juga harganya. Kalau turun pun hanya untuk orang-orang yang butuh uang sebenarnya. Tapi kalau kita niatnya untuk long term investment, it's a good thing to invest your money in property. Oke, menarik banget ya. Tadi kita udah ngobrolin soal sewa rumah, kemudian sekarang juga ada lagi yang bakal dijual juga rumahnya yang masih dalam tahap pembangunan. Kayaknya kita juga bakal ngulik-ngulik lagi nih seperti apa sih bisnis kos-kosan Mbak Cica nih yang katanya paling utama cuannya tuh puluhan juta nih per bulan ya kan. Langsung aja yuk kita main-main ke sana. Kita ke kosan. Yuk.